Situasi pelik yang melibatkan Ressa Rizky Rosanino kembali menyita perhatian publik setelah pertemuannya dengan Iis Dahlia memicu gejolak emosional. Ressa mengungkap kondisi mentalnya sempat terguncang setelah menghadapi tekanan dari sosok yang dikenal dekat dengan Denada. Konflik ini bermula dari pengakuan Ressa yang menyatakan dirinya sebagai anak kandung Denada yang tidak pernah diakui selama puluhan tahun. Setelah lama memilih diam, Ressa akhirnya membuka kisah masa lalunya ke publik sebagai bentuk perjuangan mendapatkan pengakuan. Pengakuan itu langsung memicu polemik nasional dan mengundang simpati luas, sekaligus menyeret nama Denada yang diduga tidak mengakui Ressa sebagai anaknya yang berdampak pada karirnya di layar kaca. Di tengah sorotan tersebut, Ressa justru disebut mendapat tekanan psikologis dan disalahkan atas kabar Denada yang disebut kehilangan pekerjaan. Kuasa hukum sekaligus iparnya, Ronald Armada, menilai sikap itu tidak adil karena Ressa dianggap sebagai pihak yang paling dirugikan. Sementara itu, Iis Dahlia memiliki pandangan berbeda dan menyebut situasi Ressa kini justru dipenuhi peluang dan dukungan. Meski Denada telah mengakui Ressa sebagai anak kandung melalui kuasa hukum, proses hukum tetap berjalan. Ressa menuntut kejelasan dan tanggung jawab atas masa lalu, termasuk gugatan senilai miliaran rupiah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Feeling gue ini udah curiga guys saat momen yang ini Reza dikerubunin sama sahabat-sahabatnya si Denada. Di video aslinya yang kita lihat, Sela Sokya lagi mendoakan dan menasehati si Ressa. Tetapi pada saat off cam, menurut pengacara Ressa, ini dia itu ditekan dan disalahkan oleh sahabat-sahabatnya si Denada. Reza ini seperti diintimidasi, ditekan seolah-olah kalau Ressa lah penyebab Denada diboikot. Please lah ya, udah tahu sahabatnya salah, kenapa sih masih aja dibelain? Kalau nggak mau diboikot, muncullah ke publik, minta maaf, akui anaknya, bersuara, dan bertanggung jawab. Anak itu udah gak diakui, sekarang disalahkan dan disuruh ngertiin keadaan emaknya. Ini gimana sih pikiran mereka? Yang namanya sahabat pastinya saling bela, tapi kalau di sini konteksnya temen lo yang salah, ya jangan dibela. Apalagi sampai sebegitunya ikut campur sampai menjatuhkan mental orang lain, dan orang yang dijatuhkan mentalnya ini umurnya masih sangat amat muda dan sebetulnya kehilangan haknya. Menurut gue persoalan antara Ressa dan ibu kandungnya ini adalah sebuah permasalahan yang sebetulnya tidak perlu panjang lebar ya. Kemarin sebetulnya memang ada klarifikasi dari kuasa hukumnya Denada yang mengakui bahwasannya Ressa ini betul anak kandungnya, tapi katanya difasilitasi, dibayarin, dan diakui. Tapi dari pihak Ressanya sendiri sebetulnya pengen ibunya aja yang mengakui, yang ngomong, jadi nggak usah melalui kuasa hukum. Ini masalah sebenarnya simple banget guys menurut gue. Kalau emang dari awal beliau mengakui Ressa sebagai anaknya dan dibiayai bahkan difasilitasi, pasti ada bukti foto entah bukti transfer, foto mereka lagi berdua, bukti chat dia nanya, "Hai sayang, apa kabar Ressa? Ibu di sini lagi sibuk, lagi ini, maaf ya belum ketemu," dan lain sebagainya. Itu pasti ada. Tinggal di-share aja secara publik buktinya untuk menjawab segala asumsi daripada netizen, daripada ala-ala nangis di acara TV, daripada ala-ala temennya ikut campur dan memojokkan, menjatuhkan mental Ressa seakan-akan beliau ini adalah penyebab turunnya karir ibunya. That's simple ya kan, tapi di luar itu semua gue bersyukur banget ngeliat Ressa sekarang udah banyak brand yang bekerja sama dengan dia, bahkan kemarin sempat fashion show. Gue bangga banget, bahagia banget, semoga sehat selalu ya. POV, andaikan aku temennya Denada lagi, aku bakal bilang gini ke dia, Den, pecat itu pengacara malah bikin lu makin dibenci sama masyarakat Indonesia karena terkesan lu nantangin si pengacara ini kan bertindak atas nama Denada, kayak nantangin netizen, oke? Dia bilang tidak mengakui, membiayai dan lain-lain bla 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 bla. Dia cuma mau menangin ego lu, dia cuma mau bahwa lu tuh benar gitu. Padahal yang netizen mau itu adalah permintaan maaf, bukan netizen mau sih, maksudnya Reza mau dan Ibu Ratih mau itu permintaan maaf. Jadi lu tuh harus belajar nunduk, Den, ya. Yang kedua, lu hapus deh itu bio Instagram lu, ya, ditulis Proud Mommy of Aisyah. Hapus ya, karena sekarang ada anak lain nih yang akan tersakiti hatinya.
sekarang gini aja ya Den ya. Seandainya emak lu almarhum cuma nulis proud mommy of Muhammad, sakit hati nggak? Kayak nggak dianggap loh. Nah apalagi ini Den, udah Den, minta maaf ya ke Reza, ke Tante Ratif, minta maaf aja secara tulus. Ini demi karir lu Den, demi karir lu yang udah lu bangun. Lu udah keciplak, malah viralnya gara-gara ini. Udah minta maaf, ambil hati netizen Indonesia, akui semua kesalahan ada di diri lu. Itu kalau aku temennya Denanda. Tapi kan aku bukan temannya Denada ya. Oke, sebagai netizen aku mau bilang, Denada, udah itu pengacara lu outin deh ya. Ini mendingan bicara dari hati ke hati, jangan menangin ego. Susah tapi ngasih taunya ya. Ini ya, Iis Dahlia sama orang-orang yang bilang apapun alasannya kalian kan nggak tahu gitu kenapa selama ini Denada buang anaknya. Bodoh amat. Orang yang pengen punya anak dari dulu sampai sekarang itu banyak banget yang berjuang, yang kita bilang pejuang garis merah ya, itu banyak banget yang pengen banget punya anak ya. Itu banyak banget pasangan resmi menikah gitu loh. Ini malah bener kalau ini mah karena bukan dititipin. Kalau dititipin itu masih bisa manggil ibu dan tahu itu ibunya kadang-kadang nengokin, kadang-kadang enggak pun, tapi uangnya ngalir buat biaya sehari-hari atau sekolahnya. Tapi ini enggak sama sekali gitu loh. Dan malah pernah ya berkali-kali ya, malah pernah kerja di neneknya pun itu enggak pernah ada rasa kayak si Reza bilang kan, kayaknya ya biasa aja gitu kan, gitu loh. Emang nggak ada perasaan, nggak ada OT-nya gitu ya. Sekarang gini, Liza Mariana itu mempertahankan loh bayinya gitu loh. Serendah apa lagi kalau ini sudah, gua nggak tahu ya. Iis Dahlia nih ya, minta solatif gitu loh. Ngapain berani-beraninya, the audacity gitu loh, the audacity untuk ngomong di mukanya si Reza, bilang gimana pun itu tetap ibu kamu, kasihan loh nggak ada pekerjaan gara-gara di boykot. Asu, dia tidak menempatkan dirinya sebagai seorang ibu. Bayangin kalau anaknya dia umur baru lahir di tenteng sana tenteng sini ya gitu, udah gitu 10 hari itu ya. Iis Dahlia, bayangin ada senjata piu-piu ya, bilang bawa anak ini kemanapun ya, tapi jangan sampai ada orang tahu. Berarti kan itu udah bagus ya, pembantunya yang bawa atau sopirnya yang bawa itu ke keluarga si Bunda Ratih, dirawat, dibesarkan, masih dibuat bermartabat gitu loh. Coba kalau ditaruh di tempat sampah, apa jadinya? Apa lu nggak kasihan gitu loh? Cangkem kok gitu. Berarti apa kalau kita bilang apa moralnya sama ya? Nggak ada rasa ya gitu. Ini namanya insult atau meledek secara nggak langsung. Isda ini mendukung tingkahnya apa yang dilakukan orang-orang di sekitaran Denada dan Denada pada waktu itu gitu kan. Secara nggak langsung itu menyepelekan, meledek orang-orang yang menunggu momongan, pengen punya momongan gitu loh. Orang yang pengen punya momongan aja dibelain berobat ke sini, berobat ke sana, ikhtiar ini, ikhtiar itu gitu. Kalau amit-amit ya, saya misalnya nggak punya anak pun, saya ngelihat begitu, saya tuh yang nyeri hati gitu pasti. Gue yang nunggu-nunggu pengen punya anak, dia ya jelas lah netizen ini geram dan gempar jadinya. Ini cangkemnya Irfan Hakim sama Iis Dahlia ini kayak bukan cangkem orang tua gitu loh. Padahal dia sendiri masing-masing punya anak kan. Sebel banget ya.